tentang yang namanya price tag. Sama-sama bilang price tag. Apa itu price tag? Kalau teman-teman belanja, apa yang teman-teman pertama kali lihat? Isi dompet, benar juga ya Pastor El ya. Isi dompet. Setelah lihat isi dompet, lihat apanya? Price tag-nya berapa nih? Kalau ada sale kita pasti akan berpikir ulang ya. Dan siapa di sini suka diskonan? Coba tolong angkat tangan yang suka diskonan. Pastilah. Ayo guys, TikTok, saya tinggal 5 menit lagi saya live, habis itu ini ya, habis itu langsung lah. Price tag, ada harga yang harus dibayar. Apapun yang teman-teman inginkan, ada harganya. Kalau teman-teman aus pengen beli Aqua di Alfamart atau Indomaret ya, pasti ada harga yang teman-teman keluarkan. Mau beli coklat, mau beli makan, mau beli apapun juga, pasti ada harga yang dibayar. Nah, semakin berkualitas sebuah barang, semakin mahal harganya. Setuju ya? Dan juga kita bisa lihat momen-momen ini di mana barang itu yang sebetulnya biasa aja tapi bisa jadi jauh lebih berharga. Nah, saya akan tunjukkan beberapa barang ini. Ini udah nyala belum ya? Oh belum. Ini dia. Ini dia. Eits. Nah, woi. Shalom Alahim. Barang ini berharga kalau lapar di tengah malam. Itu dia ya teman-temannya. Apalagi pakai telur ceplok gitu ya. Siapa yang suka dua ini? Mie gorengnya dua. Ini enak banget. Setuju ya? Kalau teman-teman mau ini pasti harus stok di rumah nih. Ada stok nih. Dan oke lah. Ini kita suka. Nextnya. Wih, ini dia. iPhone. Ini nggak tahu yang berapa. Pokoknya ada sekarang yang muncul 16 Pro ya. Dan tidak keluar di Indonesia, tapi orang pasti pengen beli. Just tip laku. Harganya berapa saudara? 20 jutaan. Oh Tuhan tolonglah. Ada yang beli? Ada orang yang mau bayar harganya. Bahkan mereka gak peduli diribetin sama email, gak apa-apa. Buat mereka it's okay, I'm fine. Jadi mereka pasti akan bayar itu emailnya. Mau ngantri lah. Setuju ya? Karena buat mereka ini berharga. Apalagi kalau ada kantong di ini, kalau hari Minggu penyembahannya ditaruh di sini toh, kelihatan bobanya kan. Kalau angkat tangan juga, oh haleluya gitu ya. Karena berharga. Next, ini buat para pria nih kali ya. Para pria, tapi nggak tahu nih sekarang udah keluar atau belum ya. Ini, teman-teman tahu apa ini? Vision, Apple Vision, berapa ini? 50 juta. Nggak tahu keluar atau enggak ya? Udah gak keluar ya? Tapi ada yang beli gak teman-teman? Ada. Saya lihat di TikTok ada tukang soto pakai ini. Sadis loh. Tukang soto. Keren banget pak. Iya nih ini gitu. Keren tukang soto ini. Satu lagi teman-teman. Kan main. Siapa yang rindu memiliki mobil ini? Ini auto ganteng, auto cantik ini. Hadiah. Ini mahal teman-teman. Ini adalah Rolls Royce. Harganya juga sesuatu. Mahal harganya. Ada yang beli? Ada. Ada yang punya? Ada. Sesuatu yang mereka inginkan pasti akan dibeli. Setahun ini, sebelum kita lanjut, ini udah bulan pertama ya. Biarkan aku memberikan sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Berapa harga Yesus buat kamu? Berapa harga Yesus buat kita? Sungguhkah kita sesuka itu sama hadirat Tuhan? Sungguhkah kita sesuka itu sama kasih Tuhan, sama cintanya Tuhan? Atau bagaimana? Ini perlu kita renungkan. Untuk apa teman-teman ada di sini? Kenapa teman-teman melayani? Why? Kenapa tiap minggu rela datang lebih cepat untuk pelayanan? Kenapa? Kenapa setiap minggu datang ke gereja? Kenapa ikut komsel? Why? Kita perlu pertanyakan ini, benarkah kita seingin itu, secinta itu sama Tuhan? Dan juga, berapa harga Yesus dalam hidup teman-teman dan saya? Yuk kita buka di Markus 14, ayat 3 sampai 11. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya?
Tadi seru banget ya, pujian penyembahannya ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman pujian penyembahan. Cukup. Sama yang ini juga tadi bagus ya. Choir ya. Keren ya, tepuk tangan juga kuat choir. Cukup. Saya pikir mereka pas kumpul pengen, Faya, Daiba. Pengen gitu. Ternyata enggak ya, cuman saya pikir pengen gitu-gitu mereka. Oke, kenapa teman-teman lakukan itu? Nah, kita akan lihat di sini. Kita akan belajar dari Markus, dan ini menarik sekali. Markus 14 ayat 3 sampai 11. Saya akan bacain buat teman-teman semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kemana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Katakan amin. Kita sampai situ dulu ya teman-teman ya. Nah di sini ada cerita bagaimana ada seorang wanita yang mungkin di Markus nggak disebutin, tapi di Injil lain yaitu Injil Yohanes ini disebutin. Wanita ini namanya Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Nah di mana dia ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon, bukan Simon ini ya, bukan Simon muridnya ya, bukan Simon Petrus. Dia diundang ke sana, Simon si Kusta. Lalu akhirnya ketika Tuhan Yesus datang di situ, ada seorang wanita yang menghampiri dia. Dan dia memecahkan buli-buli minyak narwastu buat Tuhan Yesus. Nah gue merasa ini perlu kita lihat apa yang dicoba disampaikan oleh penulis Markus ini kepada kita semua. Nah, waktu wanita itu datang, dia memecahkan buli-buli minyak narwastu dan harganya sangat mahal. Nah, dari kisah ini, setelah itu ada kisah tentang Yudas. Kita akan belajar beberapa hal, teman-teman, yang perlu kita renungkan. Berapa harga Yesus buat teman-teman dan saya. Yang pertama yang kita akan lihat adalah berapa harga Yesus buat Maria. Yang kedua yang kita akan belajar adalah berapa harga Yesus buat Yudas. Yang ketiga berapa harga Yesus buat saudara dan saya. Dan yang terakhir adalah berapa harga saudara dan saya bagi Yesus. Nah kita perlu renungkan ini teman-teman sehingga kita menyadari benar nggak Yesus berharga buat hidup kita. So yang pertama berapa harga Yesus buat Maria. Kita lihat di sini Maria memecahkan buli-buli minyak narwastu yang murni, katakan murni. Murni alias mahal ini saudara. Namanya juga murni, bukan KW ini. Otentik, asli ini. Dan harganya 300 dinar. 300 dinar itu mahal saudara. Pada waktu itu 1 dinar itu seharga gaji 1 hari kerja. Full day, 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar hitung aja jadi 1 tahun kerja. Dengan catatan pada waktu itu orang Yahudi merayakan ada sabat, hari sabat dan hari libur lainnya. Dari 365 hari dalam setahun kita hitung aja 300 hari. Jadi 300 dinar itu upah 1 tahun kerja. Misalnya kita hitung dalam rupiah ya, dengan cepat aja. 1 hari, let's say misalnya kalau sehari 250 aja. Sebulan berarti 7.500.000. Berarti kalau setahun itu adalah 90 juta. Itu harga dari minyak narwastu. Sekarang ada yang lagi happening, lagi hype, parfum lokal Indonesia, ngantrinya di mana-mana, aduh Tuhan tolong. Ya, orang pada ngejar, harga 100.000, 200.000, orang pada suka. Dan orang pada nge-war itu saudara. Termasuk adik saya, di TikTok, sampai gua bantuin. Sampai pegel ya, ternyata ya. Laku saudara.
Dan setelah dapat senangnya bukan main. Nah ini minyak narwastu yang murni mahal banget. Apalagi seorang wanita. Oh Tuhan, bedak retak aja dia nangis. Istri saya kalau bedaknya retak nangis. Bedakku retak. Kenapa sih bedak retak? Nggak tahu ya. Pokoknya itu penting buat wanita. Apalagi ini parfum yang disayang-sayang sama dia. Yang sangat berharga, harganya mahal. Tapi buat Maria, dia mau mempersembahkan itu kepada Tuhan Yesus. Dia pecahkan buli-buli minyak narwastu yang murni buat Tuhan Yesus. Perang. Dan dia kasihnya semua. Kalau udah dipecahin kan gak bisa digerus lagi ya saudara ya. Jadi itu tuh wanginya akan semerbak. Dan dia mengurapi Tuhan Yesus pakai itu, minyak narwastu. Di sini lagi mau bicara tentang apa sih? Maria sedang mempersembahkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dalam dirinya, kepada Tuhan Yesus. Karena buat dia, minyak narwastu, buli-buli minyak narwastu ini, gak ada artinya dibandingkan keindahan Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang lebih indah dari Tuhan Yesus. Sehingga dia pengen memberikan minyak yang sangat berharga untuk Tuhan. Artinya dia lagi mau bilang, Tuhan segala milikku, setiap yang aku punya, itu semua punya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepadaku, tapi hari ini aku mau berikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Dia persembahkan apa yang berharga di dalam hidupnya. Pertanyaan buat kita, apa ya buli-buli minyak narwastu dalam hidupmu? Dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Apa sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Kebanyakan kalau untuk anak-anak muda, pride mereka. Harga diri. Makanya anak-anak muda sangat gak mau ngalamin namanya penolakan. Ditegur sedikit marah, tegur sedikit ngambek. Kakak rohani negor sedikit, ada gereja lain, ngapain? Dikasih tahu sama teman sendiri, marah. Karena ngerasa tersakiti, ngerasa ditolak, merasa gak diterima. Sebagian besar anak muda pride-nya mereka pegang. Makanya ketika diomongin sedikit marah. Dikasih tahu gak denger. Tapi di sini gak ada ya, haleluya. Gak ada yang ngamin nih, tuh gak ada yang ngaku. Benar saudara. Terkadang penerimaan itu menjadi sesuatu yang sangat amat penting. Makanya terjadi banyak bunuh diri sekarang. Cuman gara-gara ditolak sama mantannya. Gak mau balikan lagi. Ada yang ditusuk loh teman-teman. Aduh Tuhan tolonglah. Karena ngerasa ditolak. Di Korea maksudnya ya saudara. Banyak artis-artis saudara yang digandrungi. Tapi mereka dibully juga, stres bunuh diri juga saudara. Saudara dengar kabar itu di Korea ya, padahal kurang apa? Ganteng iya, bening iya, jago ngedance iya. Jago, kurang apa? Tapi ketika dibully 24 hours a day, ngerasa aku bukan siapa-siapa, merasa ditolak dan pada akhirnya bunuh diri. Ada orang yang gak mau pelayanan, cuma gara-gara diomongin sama teman-teman gereja, sakit hati sama teman-teman gereja, akhirnya gak mau melayani Tuhan Yesus. Nah hal-hal yang seperti ini kadang membuat pride kita lebih berharga. Gak mau aku jadi choir, ngapain gitu-gitu, malu Malu sama gerakan-gerakan. Kalau kita malu untuk bergerak begitu ya, pujian penyembahan juga malu, angkat tangan malu, kita harusnya malu sama satbor loh. Iya dong. Teman-teman tahu bagaimana satbor joget? Ada yang di sini jogetnya saya bawa satbor? Choir aja enggak kan? Yang gitu-gitu deh. Enggak ada. Dan dia lakukan untuk uang saudara. Takut malu, takut diomongin. Bahkan banyak anak-anak muda yang gak mau terlalu share ayat Alkitab atau share kebenaran, gak mau kesaksian. Karena malu. Dibilang sok rohani, dibilang sok suci. Karena penerimaan itu. Akarnya sih penerimaan. Dan itu bisa jadi berhala teman-teman. Betul ya? Shalom.
Apakah kenyamananmu jadi buli-buli minyak narwastumu? Sudah bertahun-tahun ada di Glow Youth? Atau teman-teman sudah sering tapi tidak mau melibatkan diri lebih lagi untuk melayani Tuhan? Sebab capeklah pelayanan. Datangnya harus lebih pagi, harus latihan lagi. Udahlah, mendingan duduk-duduk diam lah. Yang penting orang Kristen kan gereja. Sudahlah, aman lah. Kenyamanan bisa jadi teman-teman. Nggak mau ikut komsel. Coba dicek kenapa nggak mau ikut komsel. Why? Apakah ada rasa ketidaknyamanan dan lain sebagainya? Nah itu perlu kita cek, benar nggak? Kita mau menghancurkan buli-buli minyak narwastu kita. Pertanyaannya apa yang menjadi buli-buli minyak narwastu? Nah kalau Maria, dia melepaskan apa yang berharga bagi dia. Dia merasa Yesus layak untuk menerima yang terbaik dalam hidupnya. Tapi ada yang marah loh, waktu dia memecahkan buli minyak narwastu, murid-muridnya marah. Ada yang negor juga tuh. Untuk apa pemborosan ini? Harusnya kan bisa dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, tadi kita baca ya. Buat gue make sense sih. Untuk apa 90 juta dibuang-buang? Kan kita bisa misi ke sekolah, betul ya? Kita bisa misi kasih ke anak-anak yang membutuhkan. Alasannya sih seperti itu. Dan akhirnya dimarahin tuh si Maria. Tapi sesungguhnya waktu dia marahin Maria, mereka lagi bilang seperti ini, bahwa Tuhan Yesus lagi gak layak untuk dilayani seperti itu. Tuhan Yesus gak layak dapat buli-buli minyak narwastu itu. Kemahalan buat Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau kita masih terus memegang apa yang menjadi buli-buli minyak narwastu itu yang kita punya, kita lagi bilang bahwa Tuhan Yesus gak layak terima waktuku, terima pride-ku, kenyamananku. Next time aku akan bagiin sesuatu yang seru ya. Bahwa di dunia ini kehidupan itu ada dua sistem yang ada. Sistem dunia, sistem kerajaan. Dan kita semua pasti ada di salah satu sistem itu. Next time. Tapi waktu kita melihat di sini, apa yang orang-orang itu marah. Mereka lagi merasa Tuhan Yesus gak layak. Dengan mengkritik pemberian Maria yang mahal, mereka mengatakan Yesus gak layak dihormati dengan cara itu. Waktu kita gak mau melayani, kita lagi pikir bahwa Tuhan gak layak dapetin talentaku. Padahal talenta dapat dari Tuhan. Waktu kita males melayani atau kita males ke gereja atau ke komsel, ataupun juga jangankan ke komsel gereja deh. Kita saat teduh aja, berdoa aja, baca Alkitab aja. Waktu kita udah mulai ogah-ogahan, itu kita mulai merasa bahwa kenyamanan kita lagi naik tuh. Kita merasa Tuhan Yesus gak layak mendapatkan bangun pagiku gitu ya saudara ya. Yang layak siapa? Kantor, kampus, itu yang layak dapat bangun pagiku. Tapi makanya Paulus bilang, kita terbagi menjadi dua sistem, kerajaan dan daging. Dan keduanya itu bertentangan kata Paulus. Sehingga setiap kali kamu melakukan hal yang tidak kamu ingini. Either yang kamu lakukan adalah dalam kerajaan Allah atau dalam kerajaan dunia. Dunia itu sistem, bumi itu tempat, tapi dunia adalah sistem. Dua-duanya sulit, kita nggak mau melakukannya sebetulnya. Bangun pagi untuk kerja, untuk kampus, sebetulnya males, bener gak sih? Ya gak sih? Tapi kenapa bangun? Karena hidupku bukan aku lagi. Tapi kampus hidup dalamku. Tapi kantor hidup dalamku. Bangun pagi saat teduh susah? Susah. Tapi kalau kita bangun, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalamku. Cuma dua hal ini aja teman-teman. Apa yang berharga dalam hidup kita. Dan kita bisa lihat di sini Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Siapa mau jadi Maria hari ini? Angkat tangannya. Bener nih. Tadi saudara nongin ya, apa yang menjadi buli-buli minyak narwastumu. Dan kalau hari ini kudu dipecahkan, pecahkan buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, berapa harga Yesus buat Yudas? Kita lanjut ya teman-teman ya. Di ayat yang
Kita baca selanjutnya. Ayat 10. Ayat 10 berkata seperti ini, masih toh? Masih. Iya ini dia. Ayat 10 bilang gini, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, kalau saya lihat teman-teman, ini Markus sengaja menuliskan cerita ini berdampingan. Kalau di Alkitab buku tuh itu ada perikop berikutnya. Nah, tapi saya percaya Markus sengaja untuk mendampingi kisah ini supaya dilihat kontrasnya nih. Ada satu orang yang mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, buli-buli minyak narwastu yang mahal, memberikan sesuatu buat Tuhan, tapi ada satu orang lagi yang justru menjual Tuhan Yesus dengan harga yang lebih murah. 10%-nya 30 dinar, saudara. Dia jual Tuhan Yesus. Jadi kalau Maria adalah gambaran seorang yang berkata Yesus layak, Yudas adalah gambaran seseorang yang berkata Yesus tidak layak. Dan menariknya ini bikin shock teman-teman. Karena siapa Yudas ini? Yudas ini siapa teman-teman? Siapa? Apakah buli-buli minyak narwastu suaramu yang harus dipecahkan sore hari ini? Siapa Yudas, saudara? Itu dia. Murid Yesus yang harusnya paling tahu dan paling ngerti berapa harga Yesus buat dirinya. Betul toh? Tapi ternyata dia malah menjual Tuhan Yesus dengan harga yang murce. Lo tau murce? Murah banget. Dia adalah salah satu dari 12 murid, 30 dinar. Jadi Maria mencurahkan 300 dinar untuk Yesus, Yudas malah mendapatkan 30 dinar untuk Yesus. Yudas malah menjual Yesus dengan harga 1/10 dari harga yang Maria curahkan. Dengan kata lain kita bisa tahu bahwa Yudas gak tahu berapa harga Yesus. Makanya dari bukan sebelum ya. Saya mulai dengan pertanyaan berapa harga Yesus buat saudara? Kita tahu gak berapa harga Yesus buat pribadi kita nih. Dan saudara tahu perbedaan antara Maria dengan Yudas? Perbedaannya adalah Maria menganggap Yesus indah, tapi Yudas menganggap Yesus berguna. Apa yang gua bisa ambil dari Tuhan Yesus ya? Jadi kalau gak dapat keuntungan itu, dia gak mau tuh. Dia mengambil sesuatu, entah untuk apapun juga. Saya juga ngecek kenapa saya mau membagikan firman Tuhan. Apakah demi nama atau demi apa? Kenapa saya mempersiapkan khotbah? Karena hati itu emang benar-benar licik. Terkadang siapin khotbah gara-gara pengen dibilang bagus sama gembala yang ada di situ, saudara. Karena gembalanya itu S2 teologi. Ada yang S3 teologi. Jadi saya nggak mau dibilang jelek sama mereka. Saya harus kasih khotbah yang bagus. Tapi intinya buat siapa? Buat diri sendiri. Menarik ya? Sesuatu ya, hati itu licik sekali. Tanya juga sama waktu kita melayani untuk apa, ketika kita di atas mimbar, ketika kita ada di usher, jadi ketua komsel. Why? Tanya sama diri kita. Apakah for our name's sake or for God's name's sake? Untuk nama Tuhan saja. Nah, ini sangat mengejutkan ternyata Yudas nih. Apakah kita menganggap Tuhan Yesus indah atau cuman sekedar berguna? Ada hamba Tuhan yang bilang begini, saudara. Sebetulnya yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus itu gak ada gunanya. Kenapa gak ada gunanya? Tanpa minyak narwastu pun Tuhan Yesus sudah sangat mulia. Setuju ya? Tanpa harus diurapi, dia udah mulia. Kasih minyak telon juga gak apa-apa lah, saudara. Dia mulia. Atau yang paling keren, yang living lah, peppermint. Sedap. Mahal juga tuh, lumayan tuh. Tapi buat Tuhan mah, tanpa itu juga dia udah sangat mulia. Setuju ya? Artinya kan gak perlu harusnya.
Dan untuk Maria sendiri sebetulnya nggak perlu untuk dia menumpahkan itu. Karena dia memecahkan minyak narwastu itu, tanpa itu pun dia sudah sangat dikasihi sama Tuhan. Kan dia bukan mecahin itu supaya dikasihi sama Tuhan Yesus, toh? Dia memecahkan itu, sebetulnya memang karena dia sudah dikasihi sama Tuhan Yesus. Sebenarnya gak ada gunanya. Tapi kenapa dia mau lakukan itu? Persembahan untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Colek kiri kanan, mau gak persembahkan hidupmu buat Tuhan? Yang benar nih. Dari setiap hidup kita. Waktu itu aku pernah bagiin tentang jarjir-jarjir. Tahun ini gak ada jir lagi ya, haleluya. Enggak ada yang amin, aminnya kurang semangat nih. Amin. Tapi kan biar gaul, enggak. Itu mungkin buli-buli minyak narwastu yang harus engkau pecahkan. Tanpa itu, Tuhan juga sudah mengasihimu ya. Haleluya saudara ya. So mari kita anggap dia indah saudara, bukan hanya berguna. Kalau Maria bilang aku melayani Yesus karena dia layak. Aku tidak pantas mendapatkan apapun, tetapi Tuhan Yesus sudah kasih segalanya buat aku. Aku melihat keindahan Tuhan Yesus dan dia adalah harta yang paling berharga, harta utamaku. Dia adalah yang utama dalam hidupku. Tapi kalau Yudas berkata, aku melayani Yesus untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Aku melihat Yesus sebagai sosok yang berguna. Dan jika dia tidak lagi berguna, aku akan menjual dia dan mendapatkan sebanyak mungkin meskipun cuma 30 dinar. Jangan sampai kita kayak Yudas ya. Contohnya kayak siapa saudara? Semua orang yang ada di dalam pesawat kena turbulensi yang dahsyat. Langsung Tuhan, darah Yesus, Tuhan tolong. Pas sudah mendarat kesaksiannya paling 1 hari 2 hari. Habis itu lupa lagi sama Tuhan. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Semuanya ingat sama Tuhan. Yang percaya katakan. Amin. Iya, pas lagi tiba-tiba ada sakit penyakit mulai datang sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Sudah disembuhkan, lupa sama Tuhan. Tapi sekali lagi di sini tidak ada. Karena Yesus berharga buat saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, berapa harga Yesus buat kita? Pertanyaannya, gimana kita tahu kalau Tuhan Yesus itu indah buat kita? Atau cuman kita mau ambil keuntungan aja dari dia? Atau dia cuman hanya sekedar berguna? Kita bisa tahu. Bukan sewaktu hidup kita baik-baik aja, tapi kita tahu apakah Yesus itu indah atau berguna sewaktu kekecewaan menghajar kita. Sewaktu hidup kita lagi gak baik-baik aja. Sewaktu kesibukan melanda kita. Saya senang quotes dari pastor yang sering datang ke sini juga. Dia suka ngepost ke saya. Wih, hambanya ada di sini ya, next month ya. Namanya Frankie Kuncoro. Wah, sering di sini ya dia ya. Suaranya bagus ya saudara ya. Saya ngajarin itu, terima kasih. Jangan bilang-bilang ya. Semoga dia gak nonton ini. Haleluya. Tapi saya salut sama quotes-nya. Lagunya juga bagus-bagus. Quotes-nya dia bilang begini, hidupmu berkualitas jika Yesus jadi prioritas. Sedap. Dia di bagian itu di sini gak? Aduh, memang dia. Bagus quotes-nya saudara. Wah iya amin ya Pastor. Tapi setelah itu saya merenung saudara. Dan saya mulai mau menambahkan dari quotes itu. Pertanyaannya seperti ini. Kan Pastor Frankie bilang hidupmu berkualitas jika Yesus jadi prioritas. Katakan amin. Nah tapi ketika hidupmu sudah mulai berkualitas. Apakah Yesus tetap jadi prioritas? Kalau tidak artinya kita Yudas nih. Cuman membutuhkan Tuhan kalau lagi perlu. Kalau enggak ya udah dadah bye-bye. Banyak orang menjual banyak untuk sesuatu yang mungkin berharga buat dia. Tapi habis itu lupa sama Tuhan. Dari situ kita bisa melihat Yesus itu indah atau hanya sekedar berguna. Tapi kalau kita bilang Tuhan apapun musimku, jawabanku, ya, apa yang aku doakan itu terjadi atau tidak terjadi, tetap Engkau yang terutama dalam hidupku. Semua yang aku punya itu dari Engkau. Aku ada sampai saat ini karena Engkau. Aku percaya banyak hal bahkan di luar dari yang aku harapkan itu semua karena Engkau. Tuhan jika suatu saat aku harus kehilangan salah satu dari apa yang aku miliki. Mungkin doi yang sudah aku miliki bertahun-tahun. Dan ternyata aku harus kehilangan. Tidak apa-apa, haleluya. Gak ada yang amin nih. Deg-degan ya. Selama aku tidak kehilangan Engkau. Itu tidak akan jadi masalah buat aku.
Engkau selalu baik dalam setiap musim hidupku. Baik atau buruk keadaanku, Engkaulah yang terindah dalam hidupku. Kalau kita berkata itu, artinya kita adalah Maria. Kita bisa melihat bagaimana kita meresponi kekecewaan, menunjukkan apakah Yesus itu indah, atau cuma sekedar berguna. Dan saya percaya, saya berdoa, di tempat ini, semuanya menjadikan Yesus indah dalam hidup mereka. Yang mau katakan? Amin. Bilang kiri kanan, jadikan Yesus indah, bukan hanya berguna. Saya boleh undang pemain musik, waktu saya sudah habis. Iya. Yang terakhir, saudara. Berapa harga kita buat Yesus? Harga hidup kekal buat saudara dan saya adalah kematian anak Allah yang sempurna dan kekal di kayu salib. Tuhan Yesus menanggung semua hukuman atas dosa yang pantas kita terima. Dan kalau kita mau lihat berapa harga Yesus dalam hidupmu dan saya. Saudara bisa lihat di kayu salib jelas. Ya. Sama seperti Maria yang dia menghancurkan buli-buli minyak narwastu untuk Tuhan Yesus. Harga kita buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghancurkan tubuhnya buat saudara dan saya. Sama seperti Maria yang menghabiskan setiap tetes minyak narwastu sampai habis. Tuhan Yesus meneteskan darahnya sampai habis buat saudara dan saya. Hidupnya dia berikan untuk menebus saudara dan saya. Kita yang tidak berharga dijadikan berharga oleh Tuhan Yesus. Dan saudara bisa lihat apa yang saya katakan di awal. Semakin berkualitas harga sebuah barang, semakin mahal harganya. Ketika Maria menumpahkan barang yang begitu mahal harganya, artinya apa? Yesus lebih mahal dari itu. Kalau Maria menghancurkan buli-buli minyak narwastu untuk sesuatu yang sangat amat mahal, sesuatu yang gak bisa dibeli apapun, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Dialah Yesus Tuhan kita. Dia pecahkan buat raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menghancurkan tubuhnya buat orang-orang yang tidak berharga seperti saudara dan saya. Dan ini terjadi, lihat kontras sekali. Bahkan manusia seringkali menjual Tuhan Yesus hanya demi jabatan, demi pacar, pasangan hidup. Meninggalkan Tuhan hanya sekedar hal-hal 30 dinar dan murah sekali. Sedangkan untuk kita dia memberikan hidupnya, dirinya, tubuhnya untuk dihancurkan, darahnya untuk diteteskan. Somehow di kisah ini kita gak tahu, somehow Maria tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati. Maka dia memberikan sesuatu yang berharga. Di dalam ketidakmengertiannya dia. Tapi kali ini kan kita tahu kenapa kita mau menghancurkan buli-buli minyak narwastu itu. Karena Yesus harus mati, karena itulah satu-satunya cara bagi kita untuk diselamatkan. Itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal. Dan artinya berapa harga hidupmu buat Tuhan? Kamu berharga. Dan hargamu bagiku adalah salib. Pertanyaannya, apakah teman-teman ngelihat itu? Bahwa kamu sangat dikasihi. Bahwa kamu diangkat sebagai anaknya. Tuhan rela menghancurkan tubuhnya untuk meneteskan darahnya untuk. Apakah kita melihat Yesus mati di kayu salib untuk kita karena kasih-Nya yang luar biasa? Apakah kita melihat betapa tidak berharganya kita karena dosa, namun Tuhan jadikan kita berharga?
Di satu sisi justru Tuhan sangat mengasihi kita. Sampai tingkat di mana kita bisa melihat betapa berharganya kita bagi Yesus. Sampai tingkat itu kita melihat harga Yesus yang sebenarnya. Mari renungkan saudara, tahun ini benarkah teman-teman mau berjalan sama Tuhan? Benarkah engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan? Benarkah engkau mau melayani? Meskipun mungkin seringkali kita udah sering melayani dan kadang bosan itu melanda, capek itu melanda. Tapi sungguhkah kita benar-benar melayani Tuhan karena Dia sangat indah dan begitu berharga buat kita. Itu yang membuat kita gak bisa kalau gak melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita, kita pasti mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk Yesus dalam perilaku kita, tingkah laku kita, perkataan kita, hidup kita. Kalau kita benar-benar menganggap Yesus indah, kita pengen ketemu setiap hari. Kita pengen terus ada dalam hadirat Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, berdoa, minta tuntunannya Tuhan, dan bertanya, Tuhan kamu mau apa dalam hidup saya? Tahun ini Tuhan mau apa dalam hidup saya? Biarlah apa yang sebelumnya begitu berharga buat hati kita, apapun itu, tahun ini itu menjadi tidak berharga lagi. Karena Yesus jauh lebih berharga dari semuanya. Tuhan sangat mengasihimu. Dan untuk itu kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia, mati di kayu salib. Setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dia bukan hanya sebagai juru selamat kita, tapi gini, Dia juga menjadi raja atas hidup kita. Hari ini sebagai anak-anak muda, yuk kita belajar untuk berdoa, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini hidupku, apa yang Tuhan mau sama hidupku? Apa yang Tuhan inginkan sama hidupku? Ini aku Tuhan Yesus. Aku mau jadikan Engkau sesuatu yang indah. Engkau terindah dalam hidupku, bukan hanya berguna. Aku gak mau cuma mau ambil keuntungan aja dari Tuhan. Dipandang orang bagus, dipandang orang sukses, dipandang orang sangat istimewa. Tapi biarlah ini aku Tuhan, ini hatiku. Hanya untuk Engkau. Saya tutup dengan ini saudara. Berapa harga Yesus buat saudara? Mari kita tundukkan kepala. Bapa, hari ini kami bersyukur Tuhan, kami belajar sesuatu biar kami memulai tahun ini dengan menjadikan Engkau satu-satunya yang terindah dalam hidup kami. Dan kalau hari ini Tuhan Yesus Engkau ingatkan ada buli-buli minyak narwastu yang harus kami pecahkan. Kami mau pecahkan itu di dalam hadirat Tuhan. Karena Engkau lebih berharga dari apapun juga. Kami mau menjadi seperti Maria Tuhan, yang memberikan segala sesuatunya untuk Engkau. Ampuni kami kalau mungkin kami Yudas Tuhan, yang kami mencari keuntungan apa yang kami bisa dapat dari Tuhan. Sehingga kalau kami gak dapetin itu kami marah sama Tuhan, kami ngambek sama Tuhan. Tapi biar ini apapun yang terjadi dalam hidup kami bisa terus melihat bahwa cinta-Mu yang terindah dalam hidup kami. Dan biar 2025 ini kami jalani bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Menyadari bahwa keindahan itu hanya Engkau saja Tuhan. Dan biarlah hati kami terus dikalibrasi dengan Injil-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga itu yang menguatkan kami. Bahkan ketika ada orang yang menolak kami melihat kasih-Mu yang menerima kami Tuhan. Bahkan ketika keadaan kami tidak baik-baik saja Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau memegang tangan kami dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, yang mungkin kami melayani tapi kami jauh dari Tuhan. Kami cuma mau ambil keuntungan dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami melayani dengan hati kami Tuhan. Kepadamu saja Tuhan. Terima kasih udah mati buat kami. Memberikan hidup-Mu dalam hidup kami.
Hari ini kami mau terus berjalan dalam perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang indah. Terus ajar setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.